A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ikhwah fillah, di bulan Ramadan ini setidaknya ada 5 amalan yang kita fokuskan. Yang pertama, amalan siang, 2 amalan malam, 3, 4, 5-nya menyertai siang dan malam. Amalan siang disebut juga dengan siang, itu dilakukan mulai dari waktu fajar hingga waktu maghrib. Maka kemuliaannya kalau benar ditunaikan menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amalan malamnya disebut dengan qiyam. Salatnya disebut dengan salatul lail. Cara menunaikan rukun dan syaratnya disebut dengan qiyam. Sifatnya disebut dengan tarawih. Kemudian amalan yang menyertai siang dan malamnya, yang pertama itu adalah amalan harta. Harta itu bersifat material, jadi bisa dalam bentuk uang, makanan, dan pakaian. Di bulan Ramadan ini kelipatannya itu lebih daripada hari biasa lainnya. Jadi amalan harta ini, kalau hari biasa standarnya paling ringan tuh 700 kali lipat. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfak hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah menempatkan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi amal yang tidak melibatkan harta itu dapatnya cuma 10. Ada di Quran surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Harus siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Salat kan tidak melibatkan harta ya. Tidak mungkin ada orang salat bayar kan. Salat kan juga amalan fisik. Sekali salat itu mendapatkan 10 kebaikan. Kalau dilakukan jamaah mendapatkan 27 atau 25. Jadi dikali 10. Kalau di masjid dapat lagi 25. Nanti tampaknya di akhirat, kalau di dunia nanti nafak keberkahannya. Kalau udah ngomongin amalan harta itu standarnya berubah dari 10 jadi 700. Karena kalau sholat amalan fisik semua bisa melakukan. Yang tidak ada harta pun bisa. Malahan sholat ini wajib. Jadi semuanya sama. Tapi kalau amalan harta bahkan yang orang yang punya banyak harta pun belum tentu mau mengeluarkan hartanya. Apalagi infak. Kalau semakin banyak harta seseorang itu biasanya jarang atau sedikit infaknya. Makanya ada rumus dari ulama itu, kalau masih sedikit rajin berinfak. Karena kalau sudah banyak belum tentu mau dibagi. Contoh ya, misalnya lagi jalan ya, pergi beli makan sama teman, ada uang 10.000, ini kita bagi 2, 5.500, masih mau kan? Tapi kalau udah 1 miliar, gak dibagi 2, pasti cenderung gak mau, padahal sama-sama dibagi 2. Jadi harta itu tidak mudah dikeluarkan, karena itu orang yang mampu beribadah lewat harta, lipat gandanya itu lebih daripada amalan fisik. Kemudian yang keempat adalah amalan Quran. Orang yang tidak berinteraksi dengan Quran saat Ramadan seakan-akan tidak mendapati Ramadannya secara sempurna. Karena di Al-Quran, Ramadan sendiri disebut juga dengan bulan Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran.
saking pentingnya Al-Quran, langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu paling sedikit saat Ramadan itu 1 kali khatam, untuk menunjukkan interaksinya dengan Al-Quran. Bisa sebetulnya Nabi khatam berbulan-bulan kali, bahkan ratusan, kan Nabi kok. Tapi kenapa mencontohkan sekali supaya gak memberatkan umat? Semoga umat termotivasi untuk mengikuti seperti Nabi. Imam Syafi'i setiap hari dia khatam Al-Quran setiap hari. Kalau udah masuk bulan Ramadan, jadi 2 kali lipat khatamnya, siang malam khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan jadi ada 60 kali khatam Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah amalan doa, baik siang dan malam. Sekarang ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Ada beberapa waktu yang mustajab di waktu Ramadan ini, salah satunya itu waktu puasa, apalagi puncaknya waktu saat berbuka puasa. Orang puasa itu istimewa kata Allah, karena dia meninggalkan makan, minum, syahwatnya dilakukan karena aku. Orang yang puasa ikhlas tunaikan karena aku, kata Allah, maka aku akan berikan berlipat-lipat balasan kepadanya. Balasan ini yaitu berupa pengabulan doa. Jadi perbanyaklah doa-doa di saat bulan Ramadan ini, apalagi waktu berbuka puasa. Jadi jangan lupa waktu selesai puasa, buka dulu, makan kurma dan minum, kemudian jangan lupa untuk berdoa, karena itu emang udah waktu yang mustajab. Doa pun yang baik-baik, boleh minta doa rezeki dan lain-lainnya. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.